sampai mau memisahkan. Just like a movie ya, kayak film ya. Tragis sih sebenarnya, tapi indah juga. Cuma yang gue sayangkan adalah ini jadi gitu ya. Jadi ngerti kan posisi kayak gitu. Karena mereka pengen ngasih lihat bahwa kami mampu melewati semua ini. Terutama untuk bibinya sendiri sebagai seorang suami. Siapa sih ada laki-laki yang sekuat itu berani untuk nemenin wanita yang mungkin sudah dilihat buruk di masyarakat? Karena gue ingat selalu kan ketika ada beberapa cerita di zaman Nabi, di mana ketika seseorang membantu seorang wanita tunasusila ya, itu kesempatannya selalu ada. Cuma kita udah gini loh, kita tuh kalau ada orang bikin salah tuh ditekan terus sampai orang itu mati, mungkin kita puas gitu. Dan gue sangat menyayangkan mereka tuh belum gitu loh, mereka lagi berbuah nih gitu loh, belum sempet metik buahnya, anaknya masih kecil tapi mereka udah harus pulang gitu. Itu mungkin jadi salah satu kesedihan gue yang paling besar sih. Sosok Kak Vanessa juga yang survive dengan masalah-masalahnya, dan juga dia kan sayang banget sama anaknya. Iya. Di masa tadi itu seperti apa sih? Vanessa is a really great mom. Setiap orang punya kesalahan. Yang kalian lihat di sosial media yang hidupnya benar semua punya salah, belum aja ini terbuka. So, yang paling penting apa? Spiritnya. Berapa banyak wanita yang bisa menjalani satu kehidupan baru di tengah himpitan, hujatan begitu banyak, membesarkan seorang anak, coba untuk cari duit dengan membuat dirinya kelihatan bodoh. Jadi gue ngerasa kayak kalian kok gak mau kasih kesempatan sih buat dia. Tapi akhirnya dia tumbuh kan. Nah ini lagi tumbuh-tumbuhnya gitu, lagi bagus-bagusnya, terus dia pergi gitu. Ya sedih banget. Terakhir kapan sih Mas ketemu sama mereka? Terakhir di acara gue di Dreambox, tapi kita gak sempet ngobrol lama. Aku sempet fotoan tuh, aku pakai baju Dreambox Indonesia. Dan dia mau main ke rumah. Dia ada DM. Nah dia mau main ke rumah. Kau udah pulang belum dari New York? Nah, main ke rumah dong. Iya, main aja, gue bilang siap. Menongol. Makanya gue bikin video kan. Dia nggak ke rumah, ya saya izin saya ke rumah kalian. Sempat ada rencana yang disampaikan oleh Vanessa, ada rencana dalam waktu dekat ini untuk tercapai dari Vanessa? Nah itu aku nggak tahu. Itu ke keluarga. Nah sosok Sudirni ini juga kan jadi sorotan juga nih Kak Duci. Seperti apa tanggapannya? Aku nggak mau komentar dulu ke situ karena menurut aku itu urusan belakang. Masa benar salah itu pasti nanti ada waktunya. Sekarang menurut aku pengen mendoakan, aku pengen menikmati masa dimana aku bisa ngerasa bahagia lah. Maksudnya satu sisi mereka pergi dengan baik ya berdua ya. Sedihnya ya mereka harus pergi secepat itu sih. Hari ini mulai tadi sempat nemuin keluarga juga. Enggak, jadi aku pas datang itu udah nggak ada orang. Aku lihat kayaknya dari malam tuh udah mulai ramai. Cuman instingku bilang datangnya nanti. Dan pas aku datang itu lega aja gitu. Dan aku ngerasa pas aku datang kayak ditungguin. And I pray for them. Gue ngerasa ketika gue pegang tanahnya mereka pergi. Gue gak tahu itu perasaan. Gue benci di wawancara, gue sedih cuy. Hah? Gimana? Kisah cinta mereka. Sampai akhirnya sampai mau memisahkan. Just like a movie ya, kayak film ya. Tragis sih sebenarnya, tapi indah juga. Cuma yang gue sayangkan adalah ini jadi exposure sosial media yang kurang bertanggung jawab dengan video-video yang gak perlu sih sebenarnya. Kalian lah, kasihan anaknya juga ngeliat. Ya dia ngelihat ibunya dengan kondisi berantakan dan itu ada cara viral yang lain lah. Tadi kan sempat kan katanya ketika di masa lalu Vanessa Angel dihujat di Indonesia, tapi sekarang nyatanya ketika dia meninggalkan kita semua,
ternyata di apa ya, di Indonesia merasa ditinggalkan ya. Iya. Perubahan perasaan sebenarnya menurut Ferdinand sendiri seperti apa? Saya bahagia sih sebenarnya. Jadi ketika saya ketemu dengan mereka, doa saya mengiringi. Karena gini, mereka datang, gue bisa tahu mereka tuh tulus, tahu. Gue di konten gue semua gue tahu, pasti gue tahu. Cuma gue tahu mereka dengan tulus, dengan rendah hati. Mereka pengen ngomong, tapi nggak enak. Kan, tolong bantuin kita nih kan, supaya orang bisa denger. Karena di konten kakak itu bisa, orang bisa denger hati kami, orang bisa dengar bagaimana kami berusaha, sehingga gue ngerasa kayak ya beban sih jadinya, cuman gue bawa dalam doa aja. Itu aja sih. Selama podcast ada pengalaman yang tidak terlupakan? Ya podcast itu, karena menurut gue ketika gue ngajak Bibi masuk ke dalam obrolan yang tadinya nggak ada planning, magicnya di situ. Magicnya di situ. Karena kalau waktu itu Bibi nggak gue ajak masuk, kontennya biasa. Gitu sih. Terakhir Bang, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk keluarga? Ya pastinya saya turut berduka cita sedalam-dalamnya untuk keluarga. Saya tidak pantas ngomong sama sekali jujur. Bisa berikan waktu untuk cukup ini saja. Keluarga yang lebih berhak untuk bicara. Mereka yang lebih berduka. Kita hanya orang luar. Ya memang kita ikut merasakan, dan anehnya kenapa kita ikut merasakan itu. Untuk keluarga yang kuat, semua badai pasti akan terlewati. Tapi untuk sekarang ini mungkin momen untuk tidak kuat. But it's okay. Semua akan baik-baik saja. Terutama untuk anaknya Galah, saya percaya dia akan menjadi orang yang kuat. Karena ibu bapaknya orang yang kuat. Kak, terakhir dong tanggapan kakak kan Mas Vanessa ini kan sudah nikah sama ibunya juga dari kecil. Nah ini terjadi lagi kepada Galah. Iya. Ya itulah jalan hidup orang. Kita nggak ada yang tahu. Pasti biarlah Galah menjadi Galah dengan takdirnya. Dan gue kemarin lihat juga dari YouTube gue tuh, jika penontonnya itu AdSense-nya akan gue berikan. Oke.